Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean di Piala Asia. Oke, kemarin sudah banyak membahas kepada saya, Bang, bagaimana mengenai line up timnas melawan Jepang. Apakah ya saat melawan Jepang ini Jordi Amat bisa bermain, dan bagaimana sebenarnya susunan prediksi dari Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang. Nah, di sini mungkin saya akan membongkarnya ya, karena menurut saya di sini ada beberapa perubahan yang akan dimainkan oleh Shin Tae-yong. Nah, alasan perubahan ini tentu jelas ya, karena kita bukan lagi masalah finishing lagi, kemudian bukan masalah taktikal lagi, tetapi melawan Jepang ini adalah adu mental. Nah, mental para pemain timnas Indonesia untuk bisa bersaing di Piala Asia ini bisa diuji ya saat melawan Jepang ini. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini teman-teman ya. Bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway, syaratnya sangat mudah, hanya tinggal like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kemudian ya teman-teman, kalian juga bisa mendapatkan nanti ya kaos timnas, kemudian voucher pulsa ya, dan juga aksesoris timnas. Caranya hanya seperti itu saja. Oke, kita langsung saja masuk ya ke tactical board ya, mengenai strategi dan juga pola yang akan dimainkan Shin Tae-yong. Pertama tentu untuk dari penjaga gawang ya, penjaga gawang menurut saya masih tetap ya sosok Hernando, karena dari pengalamannya bersama timnas Indonesia di kelompok umur kemudian di timnas senior ini sudah membuktikan bahwa ketenangan dirinya itu mampu menjawab keraguan Shin Tae-yong. Dan saat ini Nadeo pun penampilannya sangat apik sekali di Mister Timnas Indonesia, dan dirinya pun juga beberapa melakukan clean sheet ya saat melawan Vietnam kemudian Irak. Ini membuktikan walaupun dirinya usianya masih muda, 22 tahun, dirinya masih mampu untuk menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya tentu sosok Elkan Bagot. Nah, mengapa saya bilang di sini Elkan Bagot akan turun? Karena Elkan Bagot memang ya saat melawan Vietnam kemarin itu Shin Tae-yong ingin mencoba ya eksperimen antara Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner, dan nyatanya itu terbukti benar ya ketika melawan Vietnam kemarin. Elkan sengaja tidak dimainkan, dan ini menurut saya ya pola strategi ini agar nantinya Elkan bisa fit ya dan on fire ketika melawan Jepang. Ini sangat luar biasa. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk posisi di sini ya, ini ada sosok Hubner. Nah, Hubner ini menurut saya akan diletakkan di sini karena untuk melawan Jepang kita tidak bisa mengandalkan 3 back. Ya, mengapa saya bilang tidak bisa mengandalkan 3 back? Karena memang saat ini timnas Indonesia ingin menargetkan setidaknya itu bisa imbang ataupun menang. Tidak ada pilihan lain. Dan mengapa saya bilang di sini Hubner dan juga Elkan ini sejajar? Karena di situ nanti ada Mitoma, pemain Jepang yang di 2 laga terakhir ya saat melawan Vietnam dan juga Irak itu tidak turun, dan ketika melawan Indonesia ini dipastikan akan turun Mitoma. Nah, oke, kemudian selanjutnya di sini tentu ada sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh seperti saat melawan Vietnam kemarin, intelijensinya, kemudian daya jelajahnya, dan pengalamannya ini sangat diperhitungkan. Dan di sini menurut saya untuk sosok Sandy Walsh ini masih layak untuk menjadi pemain starter. Dan semoga saja ini untuk di back tengah ya, tentu kita masih mengharapkan Jordi Amat ini bisa turun walaupun dirinya harus menggunakan topeng. Semoga saja ini tidak bisa, semoga saja ini bisa ya meredam bagaimana serangan-serangan dari Jepang. Dan semoga saja kalau misal ya di sini Jordi Amat tidak bisa bermain, tentu pilihannya adalah sosok Rizky Ridho. Tetapi yang jelas dengan format 4 back seperti ini ya, ini diharapkan bisa meredam bagaimana kekuatan Jepang. Hal ini seperti dilakukan Shin Tae-yong ketika di FIFA Matchday saat melawan Argentina di GBK ya. Terbukti sekali walaupun mencetak gol ya, Argentina mencetak gol, itu sama sekali tidak bisa ya mereka leluasa di kotak penalti karena memang tangguhnya back timnas Indonesia. Oke, kemudian yang selanjutnya tentu untuk di lini tengah.
Nah, di lini tengah ini menurut saya Sintayong nanti akan menggunakan formasi 4-3-2-1 ya. Oke, yang pertama di sini tentu sosok Shane Patinama ya. Di pertandingan terakhir ya saat melawan Vietnam dia juga tidak turun. Saya juga sangat yakin Sintayong sedang menyiapkan kondisi fisik ya dari sosok Shane Patinama agar bugar dan bisa melawan Jepang, dan diharapkan di sini tentu dengan pola perubahan dari sosok Shane Patinama, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena ini bukan pertandingan masalah taktik lagi atau finishing lagi atau komunikasi lagi, tetapi masalah mental. Jadi pemain-pemain yang pernah pengalaman seperti Shane Patinama ini sangat cocok untuk diturunkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini tentu ya kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner tentu di lini tengah ini sangat diharapkan sekali. Nah, Ivar Jenner ini sebenarnya untuk di lini tengah, teman-teman, dia bisa di gelandang bertahan ataupun dia lebih ke midfielder ya, gelandang tengah. Tetapi di sini saya melihat bahwa kita akan menggeser sedikit Ivar Jenner di sini, teman-teman. Kemudian kita akan meletakkan ya sosok Marcelino Ferdinand di sini. Dan kalau kita melihat ya memang Marcelino Ferdinand ini sangat sentral posisinya ya. Nah, kemudian ya kalau melihat daya jelajah dari sosok Marcel, dia itu sebenarnya bisa di sayap kiri ya, tetapi karena kita melihat lini tengah itu sangat sentral ya, karena duet antara Ivar dan Marcelino ini kalau di bola-bola tengah atau bola-bola pendek mereka berdua ini merapat, ini bagusnya lini tengah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu ini ada sosok ya yang memang sudah tidak asing lagi, yakni Yacob Sayuri ya. Yacob Sayuri menurut saya ini sangat cocok sekali untuk ditempatkan di sini nantinya agar dia bisa membahu ya bersama Sandy Walsh. Ini artinya sosok Yacob Sayuri ini sangat luar biasa penampilannya ya. Dua laga ini sangat konsisten dan dirinya menurut saya patut sekali untuk menjadi starter. Nah, kemudian ini Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk menurut saya ini sangat cocok untuk ditempatkan di sisi kiri di sini ya, karena memang posisi aslinya sebenarnya di ADO Den Haag juga di sini. Nah, mengapa di sini saya melihat bahwa Rafael Struijk ini ditempatkan di situ? Karena memang kalau dilihat pertandingan kemarin saat melawan Vietnam, sebenarnya dirinya selalu menyisir dari sisi kiri. Walaupun dirinya sebenarnya diletakkan oleh Sintayong itu adalah posisi striker. Nah, mengapa demikian? Karena saya melihat memang ada beberapa pola yang memang ini belum berjalan di lini tengah dan juga striker. Mengapa itu terjadi? Karena memang posisi asli Rafael Struijk walaupun dirinya ya menjadi striker murni sepertinya agak ada tumpang tindih di situ. Penyelesaian yang kurang akurat, kemudian powernya kurang bagus, tapi segi dirinya mencari ruang itu sangat dibutuhkan. Dan untuk di lini striker ya ini tentu harapan karena memang di pertandingan pertama tidak masuk di DSP ya, daftar susunan pemain. Kemudian yang kedua di pertandingan kedua saat melawan Vietnam juga tidak masuk DSP. Alasannya jelas, ternyata setelah dibongkar oleh Coach Nova ya, pemain ini sedang ya terkendala dalam kebugaran. Nah, ini menurut saya Ramadan Sananta sangat cocok ya. Mengapa dirinya kemarin 2 kali tidak masuk DSP dan saat ini sangat cocok? Karena dirinya harusnya sudah membuktikan di laga melawan Jepang. Tidak ada kata lain. Sintayong sudah mencoba sosok Hoki Caraka, tetapi ada beberapa evaluasi dari Hoki Caraka, termasuk bagaimana dirinya cara mengambil keputusan yang terkadang telat. Artinya hanya tinggal sosok Sananta saja yang belum dimainkan. Kalau Dimas Derajat kemarin sudah saat melawan Irak tetapi belum ada hasil. Kemudian Dendi juga masih terkendala dalam kebugaran. Ya semoga saja ini Sananta ini mampu ya menjawab keraguan ya. Karena memang Sananta saat ini memang sangat dibutuhkan sebagai striker timnas Indonesia. Nah, menurut saya dengan formasi 4-3-2-1 seperti ini menurut saya masih ada peluang Indonesia untuk menahan imbang ataupun bisa memenangkan laga. Karena menurut saya kondisional ya formasi seperti ini kondisional 4-3-2-1, karena ketika Indonesia mampu menguasai pola permainan hanya tinggal menggeser saja sosok Justin Hubner maju, Jordi menutup. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, artinya semua ini tergantung nanti bagaimana situasi di lapangan. Dan kalau kita melihat ya apa yang menjadi bagian timnas saat ini ya, itu sudah luar biasa ya. Justin Hubner sudah masuk di pemain terbaik ya di match kedua Piala Asia ya, dengan beberapa pemain lainnya. Kemudian juga sosok Ivar Cener, penampilannya juga mulai konsisten. Kemudian perjuangan dari sosok Hernando Ari, Sandy Walsh, Jakob Sayuri. Memang beberapa pemain-pemain yang sudah saya sebutkan ini adalah pemain yang memang sangat diperhitungkan di Piala Asia. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat membanggakan, dan semoga saja ya dengan line up seperti ini, kemudian bagaimana pola yang akan dimainkan oleh Shin Tae-yong, ini bisa menjawab keraguan para pecinta timnas. Yang jelas apapun hasilnya melawan Jepang, kita patut mendukung penuh timnas Indonesia karena perjuangannya sudah sangat luar biasa, pola permainannya sudah terlihat sekali, dan semoga saja ini akan menjadi harapan besar untuk Indonesia ke depannya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan line up atau formasi seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.